panen gagal. Sehingga itu kan udah punya analisis ya, analisis negara itu bergerak mengaturnya kayak gitu. Sehingga kalau ini nggak diatasi, ini akan terjadi krisis pangan. Belum apa-apa, beras sudah naik. Betul. Dan menurut lu, gimana? Beras naik bakal turun nggak? Direktur Bulog nih. Selamat datang kembali di Suara Relawan. Kadang rela, kadang melawan. Tapi lebih banyak lawannya. Ya. Tapi perlawanan itu bagian dari upaya untuk stabilitas negara, keluarga. Jadi apa nih yang mau kita bahas, Bung Adon? Aduh, apa ya? Ngebahas beras kali ya. Susah banget ini nyari beras, mahal. Di tempatmu juga mahal? Mahal. Jadi ini sebenarnya kegelisahan saya pribadi juga soal harga beras ini. Kenapa sih ya bisa semahal ini? Ya. Tapi kamu ngerasain nggak sih? Sama nggak? Enggak, kan yang beli beras istri. Oh. Tapi nggak dapat keluhan sama istri dari istri. Belum. Tapi tahu lah. Tahu. Itu kan sudah jadi isu nasional. Gitu kan. Ada temanku yang kemarin. Mau pulang kampung. Karena di Jakarta katanya beras mahal. Anjir. Dia pulang kampung, di kampung mahal juga. Ternyata sama aja. Aduh, ini juga. Sekarang berapa sih beras? 18.000. Yang premium ya? 18.000 rupiah. Yang paling murah paling kan sekarang di antara taksiran harga 14 sampai 15.000. Itu yang medium. Yang medium. Yang kelas terjangkaunya lah. Itu kan udah tinggi banget. Itu kilo bukan liter ya? Kalau di Jakarta kan liter. Ya, per kilo. Per kilo ya. Kalau per liter tuh kalau nggak salah ada yang 12 sih. 12 itu yang paling rendah, angka paling rendah. Jadi itu ya dari 7.000 atau katakanlah ada yang versi harga 8.000 naik di angka 12.000 ini kan berapa itu? Iya. Yang dulunya 8.000 jadi 12.000 maksudnya. Itu lompatan kan yang terlalu tinggi banget itu. Ya jeglek, kaget istilahnya. Dan ini problem. Oke. Jadi ini belum apa-apa, beras sudah naik. Betul. Dan menurut lu, gimana? Beras naik bakal turun nggak? Ya turun itu butuh proses kali. Nggak akan balik ke semula nggak? Itu agak ruwet. Ya bisa ke angka harga normal, tapi butuh effort yang nggak mudah. Nah, hal ini visible nggak untuk kembali? Contoh ya BBM. Setelah naik nggak bisa turun. Iya itu. Dan berbagai komoditas gitu ya. Betul, Ketika betul. misalnya benar-benar nggak ada barang atau memang kebutuhannya tinggi. Dan beras ini kan utama. Betul. Beras ini kan utama. Jadi menurut lu bisa turun seperti harga semula atau enggak? Kalau kebutuhan pokok saya kira bisa sih. Bisa ya. Nggak se ekstrim kayak BBM itu. Tapi butuh effortnya gini. Sebenarnya masalahnya apa sih yang paling fundamental itu loh, yang paling vital kok bisa beras semahal sekarang? Nah itu sebentar. Butuh kopi dulu. Iya. Butuh kopi dulu. Kopi. Duh, kopi. Jum. Mana? Juminten kan? Oh iya. Ah ini Juminten. Kak. Kasih Jum. Baru skincare-nya ini Juminten ini. Ini monggo. Glowing banget. Aduh. Makasih Juminten. Oke, kita minum dulu. Aduh. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Beras. Aku ya, coba ya. Bansos. Oke. Balik lagi ke tadi apa? Jawab. Apa tadi ya? Iya, kenapa mahal kayak sekarang? Ini kan tertinggi sepanjang sejarah. Ya, itu kan saya juga bertanya-tanya sebenarnya kok bisa ini? Kok bisa beras bisa mahal ini? Katanya kan negara habis impor. Impor sebelum pemilu kemarin ini kan impor 3 juta. 3,6 juta tepat. 3,6 juta ya? Iya. Itu kan yang gede itu. Itu tertinggi sepanjang sejarah. Karena kan biasanya impor paling 500. Ya sebelum-sebelumnya kan 500.000 ton lah biasanya. 400.000 ton sampai 500.000 ton. Nah, ini kan sampai
Jadi 600 sekian, 600 sekian kali, 600 sekian persen sih kenaikannya. Oh, bukan 100% lagi udah. 600%. Gila, udah melampaui angka apa itu? Naiknya tinggi gitu. Iya, makanya apa sih sebenarnya faktor utamanya? Karena kita penghasil beras loh. Ya, kita negara agraris. Ironis sebenarnya kan. Kamu ngerasa nggak? Ini kan kayak paradok gitu. Di tengah kita. Paradok itu apa? Hah? Paradok tuh sama karedok apa? Beda. Paradok itu ya anjing-anjing yang banyak itu. Dok itu kan anjing. Anjing memang kan gitu. Kenapa? Itu juga pertanyaan. Jadi kita negara agraris, jumlah mayoritas pekerja kita adalah petani gitu. Jumlah petani gurum kita itu udah gila-gilaan gitu. Tapi faktanya kok sampai kekurangan beras. Sampai impor 3 juta lebih. 3 juta ton lebih. Ini kan juga sebenarnya mau miris, tapi faktanya juga kita nggak punya beras. Mau nangis kok ya, apa yang mau ditangis ya, kenyataannya begini kan. Langsung, kira-kira masalah utama itu apa? Pertama apa kira-kira? Ya kita predali dulu nih, masalah utamanya apa? Oke ya, sekarang gini, kalau kemarin aku baca berita Jokowi berstatement bahwa harga beras mahal hari ini karena faktor cuaca. Faktor cuaca. El Nino. Nah, menurutku sangat logis gak sih pernyataan Jokowi ketika menyalahkan cuaca itu sebagai kita menjadi kekurangan beras? Aku minum dulu ya. Gedabus. Kamu kalau saya ikut-ikutan minum. Ikutan lah. Oke, next. Omong-omong doang. Next. Ya itu tadi, menurutmu statementnya Jokowi ini sangat bisa diterima atau enggak gitu, bahwa dengan menyalahkan cuaca gitu? Bisa kan, cuaca nggak ada KTP. apalagi cuaca nggak punya apa lagi? Ya semuanya bisa, karena kan gini, alasan itu bisa dibuat gitu kan. Cuman gini loh, menurutmu sebagai peneliti di bidang pangan salah satunya gitu ya kan logikanya kan sederhana kan. Oke, kita punya stok, ya kan? Kita punya kebutuhan. Karena dipandang stoknya kurang, menambah stok dengan cara impor, ya kan? Menambah barang dari luar, ya kan? Berarti mestinya melimpah. Mestinya melimpah, tetapi faktanya harga tetap tidak terkendali. Rumus harga tidak terkendali itu kan hanya satu, barang langka. Atau dimainkan, nih, ya kan? Nah, oke, kita bahas dulu yang pertama nih, barang langka. Oke, barang langka kan gini, kemarin di data yang dipublish di beberapa media ya, kebutuhan untuk bansos ya, bansos itu sebenarnya banyak kan. Di pemilu ini bansos itu banyak, tidak hanya dari bansos yang untuk capres ya. Anggap begitulah. Jadi menurutmu gini, kalau kesimpulanku aku nanyain, berarti beras langka apa gara-gara dibagi bansos? Kalau menurutku berarti dibagi bansos itu atau gimana? Aku nggak tahu. Nah, makanya kita cari akar masalahnya di situ. Ya, makanya kalau misalnya kebutuhan yang keluar kemarin itu kan 22 juta keluarga plus 10 kilo. Betul. Maksudnya per keluarga tuh 10 kilo gitu kan. Betul. Itu yang terreport gitu kan. Itu yang untuk rakyat miskin. Betul. Nah, kita nggak tahu gitu kan. Bansos-bansos yang untuk yang lain, untuk bidang-bidang lain, sektor lain ataupun siapapun yang keluar, kita nggak tahu nih. Ya kan? Nah, tapi yang jelas data-data yang kita dapat tuh di situ. Sehingga beras yang seharusnya itu aman menjadi tidak aman. Betul. Nah, itu faktor yang pertama. Apakah benar? Ya kalau aku punya asumsi ya, punya pendapat, punya analisis, jadi kan sebenarnya kita kan sebenarnya gini, pemerintah sudah punya program kerja pangan dalam jangka waktu setahun. Artinya kelangkaan beras hari ini karena efek El Nino atau cuaca sebenarnya kan
di program ketahanan pangan kita mestinya punya program nih. Dia kerjasama dengan BMKG memprediksi di bulan November atau di bulan Oktober itu terjadi begini krisis, terjadi kekeringan sehingga menyebabkan pangan menjadi menjadi panen gagal. Sehingga itu kan udah punya analisis ya, negara itu mengatur kayak gitu. Sehingga kalau ini nggak diatasi, ini akan terjadi krisis pangan. Oke. Aku logikanya gitu. Oke, itu udah dibahas oleh pemerintah dengan jawaban skema impor 3 juta ton lebih tadi itu. Oke. Ini skema solusinya adalah itu. Ketika sudah itu, realitasnya 3 juta ton ini ternyata tidak menjawab masalah yang sebenarnya sudah tahu nih. Sebelumnya kan bakal ada El Nino gitu. Tapi 3 juta ton ternyata nggak menjawab itu. Faktanya hari ini di pasaran harga beras sangat amburadul gitu, sangat langka, harga mahal, sampai antri di mana-mana. Kalau misalkan tuh ketika mau nyalahin cuaca, secara demografis kita di Asia Tenggara nih. Kita tengok nih negara tetangga kita nih, Nigerian, Malaysia misalkan, atau Wak Brunei lah. Mereka tidak mereka kan hari ini juga gak ngalami krisis beras, krisis pangan gitu loh. Artinya mereka fan-fan aja. Atau katakanlah Vietnam dan Thailand, mereka hari ini tetap surplus, bahkan nyetokin kita. Thailand kan eksportir. Ya maksudnya dalam konteks ini, ketika kalau mau nyalahin cuaca yang katamu nggak punya KTP, ini yang nggak logis. Halo, jangan cari-cari deh gitu, istilahnya kan gitu. Maksudnya kalau sudah ketemu keyword-keyword ini, terus yang salah sebenarnya terletaknya di mana? Aku langsung berhusnudon nih, berprasangka baik ini. Jangan-jangan bansos ini, jangan-jangan 3 juta ton yang diimpor itu dialokasikan untuk bansos. Ini yang masalah sehingga terjadi kelangkaan. Ya suka atau tidak suka ya pemerintah harus mengakui itu loh. Maksudnya kita menginginkan itu, jangan kemudian cari-cari kambing hitam, apalagi kambing guling kan. Iya. Itu menurutku sih. Tapi bisa ada perspektif lain, penjelasan yang lain. Tapi yang jelas mengurus negara ini kan ya tidak asal-asalan, ada planning gitu loh. Kalau memang ada El Nino ya setahun yang lalu sudah disiapin strategi untuk mengatasi itu. Nah, tugas ketahanan pangan itu seperti apa? Oke, jadi ada asumsi. Ya kan? Ya kita kalau benar-benar tahu kan. Saya juga bukan ekonom sih, satunya di sini. Asumsinya adalah ini ada pengalihan fungsi gitu kan. Tapi setuju nggak sih ini efek gara-gara bansos? Setuju aja karena kan logika itu tadi kan. Iya. Setuju. Makanya kan kita sebenarnya sebagai rakyat jelata ini kan juga memikirkan gitu ya atas dampak dan juga apa nih sebenarnya nextnya nih dari habis ini gitu kan. Oke, kondisi beras sekarang nggak ada sehingga berasnya mahal. Mau sampai kapan kayak gitu ya, paling nanti sampai ada impor lagi ya kan. Nah ada juga orang yang menduga gitu ya, kalau misalnya apakah ini bukan permainan. Bisa juga dong. Ketika ini dikip misalnya betul, gitu kan. Dikip di kebun mana gitu kan, nggak dikeluarin gitu kan. Terus sehingga harga di pasar dinaikin, tung. Ketika harga naik, semuanya teriak gitu kan. Semuanya teriak, semuanya bilang nggak ada beras gitu kan. Sehingga itu yang mendorong orang untuk melakukan impor lagi. Nah, di tahun 2023 segitu, ini awal tahun Pak, gitu. Nah, ini sebenarnya kan ya mafia lah ya kan. Mafia itu bisa dicurigai juga, gitu kan. Bisa dicurigai. Gitu. Sangat masuk. Jadi analisismu soal ada kecurigaanmu tentang ada permainan. Itu sangat masuk, sangat logis. Dan kalau misalnya ini beneran terjadi ya, beneran terjadi, Mbak Via itu tadi yang ngelakuin ini. Mbak Via Valen. Atau Mbak Via Pato. Mbak Via Pato ini yang ngelakuin ya. Jadi ini kelakuannya Mbak Via. Mbak Via. Asumsi yang pertama mungkin jadi benar, ya kan? Berasnya habis untuk bansos.
dimainkan lagi ya kan Mbak Via yang kedua ini untuk gimana caranya biar ngimpor 5 juta ton. Betul. Nah, pertanyaannya adalah siapa penerima? Siapa panitianya impor itu? Ya jelas mana emang kamu tahu? Yang ente jangan omong-omong. Ya ketua sukunya partai yang banyak artisnya lah. Enggak lah, kamu jangan menduga-duga. Iya karena statusnya dia Kemendak, Bos. Kemendak. Zulkifli kan statusnya hari ini sebagai Menteri Perdagangan. Ya kan masa lewat Pak Mas Luhut gitu. Untuk impor kan mestinya lewat Mendak, aturan pemerintahnya begitu. Nah, aku juga masuk itu. Jangan-jangan ini juga ada mafianya di sini. Karena salah satu sumber yang dirilis dari CNBC, sektor yang sangat rentan terkorupsi itu adalah sektor impor beras. Oke. Karena itu memang ya ladang basah sih. Ladang basah. Cukup kita take over 5 juta ton, ya benefitnya wow gitu, sangat menggiurkan. Dan saya mencurigai di mafia pangan ini bisa sangat mungkin. Nah ini yang harus diseriusi sebenarnya, harus ditelisik. Karena ini kurang ajar banget ini, maksudnya soal hajat kebutuhan pokok manusia yang dimainkan, disikat gimana negara mau maju demi untuk kepentingan perutnya sendiri. Gitu. Tapi kamu masih optimis gak dengan Indonesia? Kita minum dulu. Oke. Gimik lagi bolo. Kamu dulu apa aku dulu? Situ dulu lah. Oke. Impor seger. Gak jadi. Aduh parah nih. Oke, next. Oke. Kamu masih optimis nggak? Ya sebagai pribadi optimis adalah sesuatu yang wajib dimiliki secara personal. Aku ya sebagai personal individu ya harus optimis menatap sebagaimanapun bentuknya situasi hari ini. Ya aku secara personal harus optimis itu. Harus optimis. Ya, terkait dengan apakah optimis terhadap lihat komposisi pemerintahan hari ini yang diisi oleh orang-orang yang tanda kutip mementingkan individu dia sendiri daripada kepentingan rakyat, ya aku pesimis. Maksudnya juga meragukan gitu loh dengan komposisi hari ini ya. Orang dengan integritasnya, mohon maaf ini, menurutku aku integritasnya rendah gitu. Oke. Gitu. Menurut gini. Nah, lo sendiri gimana? Lo sendiri optimis apa pesimis nih? Gini. Kita balik ke petani lah ya. Oke, petani. Oke. Kita balik ke petani. Kita tadi udah ngomongin ada 2 kemungkinan gitu kan. Oke. Kemungkinan pertama adalah ini benar-benar untuk bansos, ya kan? Yang kedua adalah ini permainan, ya kan? Ini permainan. Ya untuk bansos juga, cuman lebih ke permainannya. Sehingga bisa impor yang lebih gede misalnya. Pertanyaannya adalah nasib petani kita. Ya kan? Petani-petani itu hari ini tuh teriak senang loh. Iya kapan lagi naik kalau nggak sekarang? Selama ini yang naik itu sektor-sektor lain gitu kan. Kenapa sekarang sektor pertanian padi ya kan beras naik kok kalian ribut gitu loh. Nah, dilemanya di sini Pak sebenarnya. Tanya petani mana dulu ini? Masalahnya gini, panen raya kita masih sangat jauh. Ini baru masuk musim panen. Masuk sebagian itu ada yang panen. Iya sebagian part of. Jadi nggak bisa menjadi apakah petani kita riang gembira hari ini? Enggak, no. Karena di beberapa mayoritas hari ini baru masuk musim tanam. Artinya yang mujur aja lah. Petani yang dia punya areal lahan yang memang dia punya irigasi yang baik di dekat sungai atau mungkin sumber airnya juga sangat memenuhi itu, tapi kan jumlahnya mereka ini kan porsinya kecil. Mereka yang ketiban untungnya itu, tapi kan jumlahnya porsinya kecil. Tapi kan mereka banyak bicara petani kan secara secara keseluruhan gitu. Mestinya ketika musim panen raya terjadi, nah disitulah harusnya itu baru benar ngelola negara. Berarti gini, statement petani yang mengatakan bahwa loh kapan lagi beras mahal, mereka senang. Ya. Itu juga bagian dari settingan. Ya nggak tahu ya aku apakah itu settingan atau enggak. Yang jelas ketika dia ada petani hari ini, dia pas kebetulan dia panen hari ini atau dia punya stok gabah yang lumayan, ya itu
keberuntungan aja. Tapi dalam hidup dunia ekonomi kan nggak bisa kita main judi kayak gitu. Jangan-jangan nanti tahun depan gede, jangan-jangan kan nggak bisa gitu. Negara harus memberikan kepastian. Oke. Gitu Anggap harga beras stabil di 15.000, ya kan? Aku mengasumsikan kalau misalnya barang udah naik, ya kan, turunnya susah. Oke. Kecuali benar-benar dihajar, bong sampai sudah ada harganya, itu pun pasti dikontrol loh. Betul. Pasti dikontrol kan. Sejauh ada kepentingan untuk kontrol. Ya itu formalitas saja sih kontrol. Masalahnya adalah ketika petani ini sekarang lagi bersenang hati gitu kan, karena komoditas padi ini mahal. Enggak. Ini kan akhirnya sebenarnya akan ngaruh ke berbagai kebutuhan yang lain. Betul. Ketika beras naik, pasti garam naik. Betul. Ya kan? Pasti harga bumbu naik. Betul. Ya kan? Harga-harga yang lain naik. Benar nggak? Nah, ini kan menurutku juga akan membuat situasi petani, masyarakat sebenarnya sama-sama susahnya loh. Ya sama. Meskipun dia ngejual beras katakanlah ya, yang dulu di tahun 2020 misalnya beras harga 8.000, maksimal 10.000 ya, yang sekarang 15.000 ya kan. Tapi waktu itu harga-harga kebutuhan pokok sembako itu masih setara dengan harga beras 10.000, 8.000 gitu kan. Nah, sementara kalau sekarang harganya 15.000 juga udah pasti akan naik gitu kan, akan menyesuaikan kan, benar nggak? Iya pasti. Nah, artinya ini juga bullshit. Iya, ngomongin petani sukses, ngomongin petani makmur juga menurutku juga tidak terlalu beralasan. Menurutmu gimana? Iya, alih-alih petani makmur ternyata nyemplung sumur. Iya. Ya itu tadi maksudnya aku ketika ada case petani yang gembira ya itu sebenarnya nggak relate gitu loh. Karena ketika kebutuhan naik, ketika kebutuhan pokok gitu naik ya itu akan berdampak ke hal lain. Misalkan seperti ibu-ibu di Surabaya nih, aku dapat ada cerita nih ibu-ibu di Surabaya. Dia demi rela agar tetap bisa membeli nasi karena kan pendapatannya masih sama nih. Sementara dia nasinya harga beras tambah mahal. Dia menyiasatinya tetap membeli beras bagaimanapun semahal apapun beras akan tetap dibeli. Itu sudah logik karena kebutuhan dia nggak akan ganti oyek tiwul nggak ya? Enggak, itu konyol kalau siapa itu solusinya dari Tito itu kan harus diganti dengan apa ya itu kan bukan karena memang itu solutif seorang negarawan tuh harus solusi gitu tapi yang nggak sesingkong itu kali gitu singkong aja kan gagal kemarin di Kalimantan ya artinya gini yang ibu-ibu di Surabaya itu dia untuk menyiasati tetap beli beras tapi dia menyiasati agar ekonomi stabil lauknya yang dia pilih yang lebih harga murah gitu. Itu banyak cara lah memang ya rakyat kita itu kreatif sih dalam menyiasati itu. Sekarang lu udah ngedabrus solusinya apa? Solusinya apa? Kalau lu nggak punya solusi juga ya ini aku nyodorin solusi aja ke pemerintah. Pemerintah itu lebih menjaga integritas, mementingkan kepentingan rakyat. Artinya kalau masalah kebutuhan pangan, harga beras, perencanaan harus matang. Ini juga sebenarnya akhirnya aku berkesimpulan bahwa pemerintah yang perencanaan sebelumnya ini sebenarnya nggak matang ketika terjadi kolaps semacam ini. Iya. Nah next perencanaan ke depan untuk ketahanan pangan ya harus lebih matang negara. Di planning bener, dilibatkan BMKG biar nggak di luar prediksi BMKG terus gitu. Jadi BMKG dilibatin nih. Di luar ilmu sains itu dilibatkan, kelompok-kelompok yang kompeten dilibatkan untuk perencanaan ketika terjadi apa di depan kita sudah punya solusi untuk menanganinya. Terus juga satu lagi, hentikan itu mafia-mafia pangan. Itu yang menjadi susah. Caranya gimana? Ya harus punya pemimpin yang berintegritas. Kalau pimpinannya berintegritas, bawahnya akan ngikut. Itu soal penegakan hukum. Rasa keadilan, rasa efek jerah itu harus ditegakkan. Itu bolong. Kalau aku solusinya gampang. Gimana bolong? Tanam sengon. Anda. Emang kenyang makan singon ya. Singkong kali bukan singon. Ya singkong. Kita bareng-bareng ke Kalimantan kita tanam singkong. Singkong gitu, bantu program food SD. Jadi memang ini adalah persoalan, ini adalah masalah yang
terstruktur sih menurutku ya. Iya. Jadi solusinya juga mestinya terstruktur ya, tidak hanya sebatas impor lagi dan impor lagi. Betul. Tetapi yang intinya adalah sebenarnya kita mesti memaksimalkan kemampuan petani kita yang ada, gitu kan. Ya gimana caranya mereka produktif gitu kan. Yang mestinya ya yang dulunya mereka menghasilkan 10 ton ya gimana caranya 30 ton. Nah ini kan lagi-lagi intervensi ke petani sebenarnya. Tapi kan itu balik lagi apakah pemerintah punya goodwill gitu kan. Betul. Punya keinginan untuk membantu petani gitu kan. Bukan untuk membantu pengusaha atau mafia. Kan gitu. Kan ini yang sering diteriak-teriakin dari zaman dulu kan. Betul. Coba dong pertanian, kita negara agraris gitu kan. Masa negara agraris impor nggak kelar-kelar gitu kan. Nggak selesai gitu kan. Oke, tahun ini alasannya El Nino. Tahun besok apa nih gitu kan. Apalagi L sudah El Clasico. Ya, tapi ini perlu dicatat apa yang kami sampaikan ini sebenarnya adalah kegelisahan yang juga bisa menjadi masukan buat kita semua. Bukan semata-mata kita nyinyir ya. Enggak. Ini sebenarnya sharing. Jadi kita daripada kita bingung-bingung kenapa kita nyalahin kanan kiri, kita breakdown aja sih sebenarnya. Kita urai beras mahal, pemerintah udah ngasih solusi begini, tapi faktanya kok masih begini. Ya ini sebagai kritik yang membangun sebenarnya dari ke pemerintah untuk lebih awareness terhadap kepentingan publik ya, kepentingan rakyat lah. Karena negara pemerintah tanpa rakyat juga nothing mereka gitu. Benar. Itu sih. Apa sih yang mereka inginkan kalau tidak ingin mensejahterakan rakyat dan itu? Iya, jadi kalau pemerintahan tanpa rakyat ya sama aja kayak kolam tanpa ikan. Anjay. Kolam tanpa ikan sih tak mikir. Udah. Enggak. Gitu dulu. Oke. Kita sambung next. Mungkin kita akan bahas omon-omon yang lain gitu kan. Sekarang terima kasih semuanya. Kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Tetap kasih pesan. Jangan tonton. Tapi lihat. Makasih. Dengerin aja ya. Enggak usah ditonton, didengerin aja cukup gitu. Minum terakhir. Ada punchline apa nih? Oke, tos dulu. Iya. Direktur utama. Direktur Bulog nih. Oke, terima kasih.